Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, terutama Anda yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini selalu ya. Karena kita ya mungkin sudah di pertengahan tahun ya teman-teman semuanya, tapi informasi mengenai penghapusan data di pinjol ini masih menarik dari teman-teman semuanya, sehingga banyak hal yang dilakukan supaya data dia hilang di aplikasi itu, aplikasi tidak meneror lagi, bahkan sampai aplikasi itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan penyadapan di kontak, tidak bisa menghubungi di luar konter, aplikasi juga tidak bisa melakukan akses di handphone kita. Bahkan ada beberapa cara yang selalu disampaikan oleh orang-orang, dan saya juga mau memberikan tanggapan tentang hal itu benar atau tidak. Hal itu bisa mengatasi pertama pencurian kontak dari pinjaman online, habis itu menghubungi di luar konter, habis itu menghentikan akses yang ada di handphone kita, sehingga data-data kontak yang sudah diambil itu hilang, nomor kontak darurat hilang, dan segala macam. Yang jelas kitanya galbay aman. Benar atau tidak, dengan cara kita melakukan settingan sedikit saja, itu bisa berefek bagus terhadap kita. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal ya, tolong disimak ini baik-baik. Tolong lihat di sebelah saya dulu teman-teman semuanya. Di sini ada salah satu komentar ya. Komentar ini sebenarnya hal ini sudah sering saya dapatkan, sudah sering. Bahkan dulu ada rekan-rekan saya juga yang sempat membahas dengan hal-hal yang sama. Tapi setelah saya lihat lagi, saya teliti lagi, ternyata hal-hal ini ya lebih kepada konsepnya nggak nyambung juga gitu, nggak nyambung juga ya. Kenapa nggak nyambung juga saya bilangin? Karena ya buat kedepannya sih oke gitu, tapi yang buat sebelumnya tetap aja ada gitu. Kita bacain dulu ya. Dia sampaikan di sini salah satu komentar terbaik juga ya dari salah satu subscriber saya. Sebelum galbay, setting dulu aplikasi pinjol. Caranya masuk ke pengaturan HP. Lalu pilih manajemen aplikasi, lalu pilih daftar aplikasi, lalu cari aplikasi pinjol, lalu klik. Nanti di izinnya seperti telepon galeri, lokasi, dan lain-lain, semuanya dirubah menjadi jangan diizinkan. Oke. Lakukan berulang kali pada aplikasi pinjol lainnya, insya Allah aman, HP nggak bakalan disadap kecuali nomor yang diinput di aplikasi pinjol. Dan kalau ada telepon dan SMS, email, atau WA masuk, nggak usah dibalas atau diangkat. Pasang aplikasi call block. Oke. Tapi dia menyampaikan di sini juga, jujur juga ya, dia menyampaikan di sini bahwasannya nanti di izinnya itu seperti telepon, galeri, lokasi, dan lain-lain, semuanya dirubah jadi jangan diizinkan. Oke. Lakukan berulang pada aplikasi pinjol lainnya, insya Allah aman, HP nggak bakalan disadap kecuali nomor yang diinput ke aplikasi pinjol. Oke. Jadi kalau dia sampaikan HP tidak akan disadap untuk kedepannya sih oke. Untuk kedepannya ya, ini hampir sama aja dengan konsepnya. Kita cabut nomor, hapus WA, reset HP ke setelan pabrik, mungkin lebih tepat jalannya gitu loh. Lebih tepat jalurnya gitu loh. Aplikasi mereka tidak ada lagi di handphone kita, daripada ini kan syarat ribet juga gitu loh. Ribet banget gitu, kita masuk ke aplikasi, habis itu begana begini ya ujung-ujungnya juga di install kan. Tapi buat teman-teman semuanya, seketika orang-orang pasti beranggapan ini lebih kepada konsep untuk menghapus data, menghilang dari pinjolnya itu. Enggak. Ini lebih kita memprepare gitu. Sama dengan rinset. Merinset HP ke setelan pabrik, apakah itu menghapus data yang ada di pinjol? Enggak. Jawabannya enggak. Apa tujuan kita merinset itu? Mengembalikan ke setelan pabrik. Tujuannya, kalau memang handphone kita disadap oleh aplikasi, dengan kita mengembalikan ke setelan pabrik, otomatis dia ke setelan awal lagi. Jadi tidak ada aplikasi yang tersimpan, tidak ada segala macam gitu loh. Jadi kedepannya kita pun mau menambah data-data kontak yang ada di handphone kita, kontak baru itu tidak mereka sadap lagi. Tapi kontak yang sebelumnya tetap masih ada. Kalau mereka melakukan penyadapan kontak, tetap masih ada. Ya, jadi hampir sama dengan pola ini gitu. Cuman pola ini lebih ribet aja, dan saya mendapatkan dari teman-teman juga sering bertanya hal ini, benarkah kita hapus izin-izin segala macam itu pinjol tidak bisa menghubungi kita lagi, pinjol kehilangan data kita dan segala macam. Ini biasanya buat teman-teman semuanya, kalau ini kan komentar terbaik dari subscriber saya dan dia tidak ada kepentingan lain. Biasanya kalau bagi si perampok-perampok online, ini bisa diperjualbelikan. ini mereka bisa perjualbelikan. Jadi dia bikin seakan-akan ini kan lebih ada rentetannya itu.
ini kayak masuk ke aplikasi dan segala macam, nanti Anda akan diminta uang 200.000, 300.000 untuk hal-hal seperti ini. Padahal cara yang lebih simpel itu ada, teman-teman. Ganti nomor, hapus WA. Kalau ada data-data penting kita, pindahkan dulu data-data penting kita. Setelah itu reset HP kita ke setelan publik. Tapi ini bukan untuk menghapus data. Ya, ini tujuannya dari kita mulai kita mengganti nomor, kita ada alasan tersendiri loh. Bukan kita ingin kabur juga ya, bukan kita, bang salah nggak nanti kalau kita ganti nomor. Sebenarnya nggak ada yang salah dalam konsep ini gitu. Kita mempunyai alasan tersendiri kenapa kita mengganti nomor telepon itu. Mungkin kita udah capek kan, gara-gara teleponannya, gara-gara intimidasinya dari telepon gitu, menjadi kita nggak nyaman. Daripada kita terus-terus seperti itu, yang mana kita malah terhanyut, akhirnya kita jadi tidak fokus, kita ambil inisiatif untuk ganti nomor. WhatsApp juga seperti itu. WhatsApp ini paling mengganggu loh. Walaupun dibilangin, bang saya mental saya kuat bang, saya ini mental baja bang, saya sudah didoping berkali-kali, saya sudah mental baja dan segala macam. Wow, walaupun Anda mental baja, kalau Anda berulang kali mendapatkan chat WhatsApp, mental bajamu kan hancur. Ya, karena kita punya pemikiran loh. Terkadang pemikiran kita tidak disambut dengan baik. Akhirnya pemikiran inilah yang menumbangkan kita. Contoh kayak kita di penjara, kayak dia ngirimin foto selfie Anda, kayak dia ngirimin foto KTP Anda. Begitu Anda nampak foto KTP Anda, jantungannya gini langsung itu. Itu normal sih, normal, nggak ada masalah. Tapi kita daur ulang lagi. Ya, kalau Anda bisa mendaur ulang dalam hal itu, kenapa dia mengirimkan hal ini? Apa tujuan dia memberikan tekanan ini? Ya pasti aman-aman aja. Tapi orang yang bermentalnya lemah, walaupun dia sampaikan di awal dia mentalnya baja, mendapatkan hal seperti ini dia gangguan, makanya penting untuk menghapus WA. Habis itu email. Juga sama, email sering dikirimkan PDF, dikirimkan kata-kata bahwa kita akan diproses ke jalur hukum. Makanya poin-poin inilah yang harus kita hapus. Kenapa kita penting memindahkan data dulu? Karena handphone mau kita reset nih. Kalau data-data ini tidak kita pindahkan nanti, takutnya kita membutuhkan data-data penting yang ikut terhapus kalau handphone sudah kita kembalikan ke setelan pabrik. Itu tidak bisa kita ambil lagi datanya atau kita cari lagi, kecuali kita simpan dulu di drive ya. Nah itu nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau dia langsung aja mungkin akan hilang. Makanya penting dulu kita pindahkan data-data yang menurut kita penting. Mulai dari kontak-kontak, galeri dan segala macam, pindahkan dulu. Habis itu baru di reset. Handphone kita di reset ke setelan awal, dikembalikan ke setelan pabriknya. Tujuannya bukan menghapus data, tapi lebih membatasi atau menghentikan akses dari aplikasi yang berjalan di balik smartphone kita. Ya, jadi jangan teman-teman beranggapan masukan-masukan seperti ini masukan yang bagus, tapi terkadang orang yang menerima masukan itu salah arti. Salah artinya itu dia bilang ini lebih kepada penghapusan data dan segala macam. Padahal nggak ada hubungannya dengan menghapus data hal itu. Itu lebih menghentikan sadapan saja. Menghentikan sadapan supaya kita lebih aman aja ke depan. Kalaupun Anda pengen selfie dengan foto lagi, dengan rekan-rekan lagi, kalau misalnya mereka dulu-dulunya menyadap galeri dan segala macam, dengan adanya hal seperti itu dia udah nggak nyadap lagi. Dia nggak nyadap lagi karena sadapan dia sudah terputus. Kalaupun Anda mau nyimpan data-data kontak buat ke depannya, dia pun juga sudah nggak bisa ngambil kontak lagi gitu loh. Ya begitu ya buat teman-teman semuanya tentang settingan-settingan di aplikasi untuk mengatasi supaya kita galbay aman. Dan habis itu lagi yang sering juga saya dengar teman-teman semuanya tentang debt collector yang selalu menghubungi kontak. Ada beberapa orang yang memberikan masukan bahwa kita penting juga untuk mengedit contoh nomor si A. Nomor si A ini nomor belakangnya itu misalnya 321 di belakangnya ya, di belakangnya itu 321. 321 ini kita balik menjadi 123 misalnya gitu. Dengan begitu nanti debt collector kebingungan tuh untuk menghubungi kontak kita lagi. Itu kalau menurut saya pribadi asumsi yang salah teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin itu asumsi yang salah? Ini lebih kepada konten tak konten aja ya, atau istilahnya hitung-hitung uji coba aja gitu loh. Logikanya gini teman-teman, pinjol itu kalau dia pengen mengambil data Anda itu di awal dia ambil gitu. Di awal dia sudah minta akses izin log, akses log. Itu semua panggilan keluar dan masuk itu sudah diambil. Di awal dia simpan ya. Habis itu dia minta akses galeri. Misalnya apa yang paling terpenting dalam galeri itu yang mau dia ambil. Misalnya foto selfie atau foto kamera dan segala macam. Itu sudah mereka sudah simpan.
Mereka pindahkan filenya tadi itu gitu. Misalnya mereka minta akses apa lagi nih? Mereka minta akses kontak misalnya. Kontak itu misalnya ada 200 kontak, mereka sudah simpan. Ya. Jadi kalau kemudian hari Anda melakukan perubahan, ya itu hanya sebatas perubahan di dalam handphone Anda aja. Nggak ada hubungannya dengan aplikasi ini. Itu kan masih bisa disambungin dengan logika kita. Handphone kita cuma sebesar ini loh. Sementara sistem mereka itu sebesar apa gitu loh. Apa mungkin handphone kita bisa mengalahin komputer yang ada? Sistem yang mereka rancang. Bahkan mereka ini bermain dengan uang loh. Ya kan, mereka memberikan uang, mereka save data kita dan segala macam. Nggak ada hubungannya, nggak ada ngaruhnya. Handphone kita ya handphone kita, sistem mereka ya sistem mereka. Apapun yang kita lakukan di handphone kita nggak ada merubah di sistem mereka. Ya, yang ada itu mereka akan mengambil data yang baru sih oke-oke aja. Data yang lama tetap tersimpan. Misalnya ada 200 kontak dengan nomor yang ada di awal tadi, tetap seperti itu. Kalaupun 200 kontak ini setelah Anda mengalami macet bayar itu, Anda robah, ya tetap yang berubah itu di dalam handphone Anda aja. Kalaupun mereka pengen mengambil lagi, itu akan disisihkan lagi data itu. Nggak mungkin dia taruh di tempat yang sama. Jadi nggak ada ceritanya kita kayak merubah identitas diri, maksud teman-teman gitu ya. Misalnya ada identitas yang salah terus kita robah langsung dan segala macam. Sistem pinjol nggak seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau Anda masih menemukan video-video seperti itu, saya rasa logika Anda juga penting di sini. Karena Anda mencari solusi kan. Anda mencari solusi, di samping Anda mencari solusi, cari juga solusi itu yang nyambung dengan logika Anda. Ya, jadi penghapusan-penghapusan data atau pembodohan-pembodohan terhadap pinjol itu nggak akan berlaku dengan cara-cara seperti tadi. Ya, nggak akan berlaku dengan cara seperti tadi. Yang tepatnya itu ya cuman itu aja gitu loh. Cabut nomor, reset HP, hapus WA, ya udah kembalikan HP kita ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, udah tenang. Udah, nggak perlu lagi kita hapus-hapus data yang ada di sana, ini segala macam, nggak bisa gitu loh. Kecuali kita yang mempunyai sistem pinjol itu, kita yang mengendalikannya itu bisa aja. Ya, kita tahu nih di mana dia simpan data-data itu semuanya, ya kita cari data kita dan kita hapus. Tapi kita yang megang data mereka itu, sistem mereka itu baru bisa. Ya, buat teman-teman semuanya, jadi jangan mau dibodoh-bodohi dengan hal-hal seperti itu. Segala solusi itu nggak ada masalah. Mereka bikin konten seperti ini, menyampaikan seperti ini, menyampaikan hal seperti ini. Itu kan cuma sebatas uji coba aja. Kalau kita buat seperti ini, kira-kira nyambung nggak ya? Dia beranggapan mungkin aplikasi ini update setiap hari. Ya, aplikasi itu memang update setiap hari. Tapi data yang telah mereka ambil di awal, itu tidak akan mengubah data yang mereka ambil berikutnya. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan sesingkat video ini itu bisa membuka lagi pemikiran teman-teman semuanya. Insya Allah, karena kita sudah pertengahan tahun juga hari ini, insya Allah ke depannya supaya teman-teman jauh lebih baik lagi. Kalau memang sudah tidak mampu, ya nggak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda. Risikonya cuma satu, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Itu berlakunya nanti 31 Juli nanti itu berlakunya gitu loh ya. Itu kalau Anda tidak mampu bayar. Oke, di luar dari itu nggak ada resikonya. Tapi di samping itu teman-teman semuanya, tetaplah fokus bekerja, fokus berusaha, kumpulkan uang Anda. Nanti kalau misalnya kan kita nggak tahu nih, nama rezeki dari Yang Maha Kuasa kan kita nggak pernah tahu. Rezeki itu bisa datang aja dari sisi manapun. Yang jelas rezeki tahu di mana kita dan kita tidak tahu di mana rezeki. Tugas kita cuman ikhtiar dan berusaha. Tetaplah berusaha, tetaplah bekerja, tetaplah berdoa. Insya Allah rezeki itu akan ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam. Sudah masuk ke ranah hukum, ya. Begitulah menurut versi dari orang yang tidak mampu bayar pinjol, yang mana perkara dia ini atau masalah dia ini sudah masuk ke ranah hukum. Dia sudah dilaporkan atas dasar penggelapan dan penipuan terhadap uang pinjol yang tidak mampu dia balikan. Ya, ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya. Saya rasa kalau teman-teman ketakutan dengan judulnya nanti, kalau teman-teman kecemasan dengan thumbnailnya nanti, saya berharap teman-teman menonton isinya dengan lengkap dan benar ya. Jangan buru-buru ke kolom komentar, karena saya sangat takut membahas hal ini teman-teman. Jujur aja, saya sangat takut. Kenapa? Karena masih kebanyakan mental kita itu tidak baik-baik saja gitu loh. Ada yang bisa berpikir dengan normal, ada yang bisa berpikir hanya sebatas melihat gambar gitu. Karena asumsi mereka ini berbeda-beda gitu loh. Makanya orang-orang itu terkadang masih banyak yang tertarik dengan yang namanya jasa hapus data. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan Anda menonton dengan
lengkap sampai habis. Tentang pemrosesan ke jalur hukum, saya harus menyampaikan berapa kali teman-teman semuanya. Ini di Instagram saya dibanjiri dengan pertanyaan akan dipenjara, dan akan dipenjara. Itu aja. Ya, perkaranya akan masuk ke pidana, perkaranya dia akan dipenjara, dia akan diproses ke jalur hukum, dituntut dengan pasal penggelapan, penipuan dan segala macam gitu. Teman-teman pernah sadar nggak sih dalam bertanya hal-hal seperti ini? Atau teman-teman pernah sadar nggak sih atau berpikir nggak sih gitu? Kita ini ranahnya perdata, hutang piutang itu ranahnya perdata, ya. Karena ada yang diuntungkan, ada kesepakatan timbal balik, pinjol memberikan dana kepada kita, dengan kita bersedia memberikan keuntungan terhadap pinjolnya itu gitu. Unsur pidananya di mana? Penipuannya di mana? Lain hal kalau teman-teman ini misalnya identitas Anda palsukan, itu oke aja gitu. Tapi sejauh semuanya itu normal, benar-benar atas dasar ketidakmampuan, ketidaksanggupan, unsur pidananya nggak ada. Nggak ada unsur pidana itu. Kita mau cariin kemanapun pidananya nggak ada. Atas dasar ketidakmampuan. Ini memang tepatnya di hukum perdata gitu loh. Ya, tapi teman-teman itu terkadang kadang saya juga bingung gitu loh. Menyampaikan sama teman-teman semua itu seperti apa gitu. Coba Anda perhatikan lagi. Semua pinjol yang melakukan pengancaman akan mempenjara Anda, akan mempidana Anda, itu tidak satu pun yang berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, tidak satu pun. Bayangin, mereka hanya melontarkan melalui WhatsApp tadi. Tapi kenapa teman-teman tidak mau menghapus WhatsApp-nya aja gitu loh? Hapus WhatsApp-nya, udah perkaranya udah selesai gitu. Kita nggak ada lagi diancam-ancam, kita nggak ada lagi ditekan-tekan, kita nggak sibuk lagi nih menerjemahkan hal apapun. Hari ini kita real karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Keadaan yang sudah tidak mampu lagi gitu loh. Jadi mau dipaksain seperti apapun, tetap konsepnya uang nggak ada. Ya, mau kayak mana? Anda ini bukan orang jahat. Anda orang baik semua. Nawaitu Anda sejak awal meminjam untuk dibayar. Tapi apa boleh buat, dengan segala ketidaktahuan Anda, dengan segala ketidakpahaman Anda dalam hal itu, ternyata bunga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Belum lagi biaya layanan, pemotongan admin di awal sangat besar gitu loh. Ya, apalagi di tengah ekonomi seperti ini, dipaksain gali lubang tutup lubang, hutang ini tidak akan pernah selesai. Ya, debt collector itu sengaja dihadirkan oleh pinjol untuk memberikan tekanan kepada Anda. Begitu Anda merasa tertekan, begitu Anda merasa sudah tidak aman, mau tidak mau Anda pasti gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka gitu. Makanya saya selalu himbau sama teman-teman semuanya, cukup 3 hal ini aja. Cukup 3 hal ini aja. Ganti nomor telepon, hapus WA, ganti email. Perkara ini selesai. Anda bisa fokus. Cari uang, kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi gitu. Cuman 3 hal ini aja gitu loh. Ya enggak sih? Daripada Anda sibuk-sibuk. Ini contoh. Setiap hari dia mendapatkan chat-chat WhatsApp seperti ini gitu. Anda boleh lihat di sini. Ini gue sudah DM tempat kerja lu, masih nggak mau bayar mbak, bakalan gue buat lu dipecat. Jangan sampai saya libatkan semua keluarga besar kamu di sini. Tempat kerja kamu buat selesaikan hutang nggak seberapa ini, maling. Lo mau rusak kehormatan keluarga lo biar dicap jadi keluarga maling. Nama aplikasinya apa? Ini masalahnya bukan karena ucapan, tapi masalah karena Anda sendiri. Anda membiarkan, sudah tahu WA ini tidak baik-baik saja. Anda baperan ketika menerima WhatsApp, tapi Anda biarkan. Kesalahan murni milik Anda. Ya, harusnya Anda ganti nomor WA. Hapus WA, udah perkara ini selesai. Apakah ini kita akan dituduh nanti bang melarikan diri dalam konsep apa? KTP kita ada kok, alamat kita jelas kok. Kita lebih baik berhadapan dengan debt collector secara langsung daripada via telepon dan via WhatsApp seperti ini. Ya, ini masalah tidak bisa Anda pungkiri. Masalah ini lahir dari WhatsApp. Anda mau terjemahkan semuanya? Tolong bang, ini segala macam. Nama aplikasi nggak ada. Nggak ada. Setakut-takutnya Anda dalam menerima chat seperti ini, lebih takut debt collector yang menagih. Sehingga dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ini sebuah ketololan. Ketololan debt collector itu yang mau diikuti. Bodoh teman-teman itu. Kenapa ketololan saya bilangin? Kalau dia memang berani,
Ketika dia mengancam seperti ini, dia sematkan nama aplikasi. Ketika ancaman dia masuk, si debetur tahu harus membayar kemana. Ya iya kalau si debeturnya itu cuma satu pinjol aja. Kalau lebih dan semuanya sudah jatuh tempo, dia harus bayar kemana. Itu makanya saya bilang ketololan dari debt collector. Anda pun ikut-ikutan. Harusnya Anda ambil, kan saya bilangnya. Cuman perkaranya cuman di sini loh. Ya, telepon, WhatsApp, email, nggak lebih dari itu perkaranya. Ini yang mau diterjemahkan. Anda mau dipenjara, Anda mau dipidana, data Anda mau disebar, keluarga besar mau dihubungi dan segala macam. Ini mau diterjemahkan. Capek yang ada gitu loh. Ya, Anda akan kalah. Karena otak Anda sudah dilumpuhkan lebih awal, Anda akan kalah. Anda membawa rasa bersalah yang terlalu tinggi. Makanya hari ini, ambil keputusan yang paling tepat, putus komunikasinya. Ancaman penjara, ancaman pidana, sebar data, segala. Anda nggak baca lagi, Anda aman. Anda bisa fokus bekerja dan berusaha. Kalau konsepnya masih seperti ini, Anda mau kemana? Mau lapor kemana? Lapor ke OJK, OJK beranggapan ini ilegal. Ini nggak resmi. Padahal si debetur menyampaikan, Pak, tolong apa solusinya dari pinjam duit udah menyebarkan data-data saya, Pak, sampai di tempat kerja juga. Ya, bayangin kalau si debetur melaporkan kepada OJK, melaporkan kepada FPI, ini nggak akan ditanggapi. Karena tidak memenuhi bukti. Ya, debt collector itu sudah disetting oleh pinjolnya masing-masing. Silahkan melakukan pengancaman, silahkan melakukan penagihan dan segala macam. Jangan pernah bawa-bawa nama aplikasi. Sekali saja bawa nama aplikasi, apapun yang terjadi nanti di lapangan itu tanggung jawab. Ini menjadi bahan ketakutan oleh debt collector. Tinggal dari kita aja. Sumber masalah kan sudah saya bilangin. Sumber masalah ada di telepon, WhatsApp, email. Berulang kali saya sampaikan ini. Sumber masalah ada di sini. Telepon, WhatsApp, email. Ini sumber masalah. Selagi ini masih ada, semua yang dikatakan debt collector menjadi bahan ketakutan bagimu. Semuanya, apapun itu gitu loh, akan menjadi bahan ketakutan. Kenapa tidak putus sumbernya? Biar akibatnya tidak ada. Karena sumbernya Anda biarkan, akibatnya merajalela. Akibatnya Anda ketakutan, akibatnya Anda stres, Anda kepanikan, Anda mencari solusi dan segala macam. Akhirnya masuk ke ranah penipuan. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong ya, buka lagi pemikiran Anda. Ayo semuanya kita semangat ini melangkah ke depan. Apa yang menjadi sumber masalah kita tinggalkan. Mana sumber masalah? Misalnya kita ditelepon terus-menerus, kartu berarti masalahnya. Kita di chat terus-menerus berarti WhatsApp masalahnya. Kita di email, ya udah ganti emailnya. Ini masalahnya. Ya. Baru bisa Anda mengatasi nantinya untuk menyelesaikan hutang. Kalau seperti ini konsepnya, Anda mau selesaikan yang mana? Mau bekerja tidak nyaman, ke kantor tidak nyaman, dan segala macam. Anda serba salah. Serba salah, akhirnya serba salah. Karena Anda masih kepikiran. Apapun yang diucapkan, Anda sematkan terus-menerus dalam pemikiran Anda. Ini adalah doa Anda. Ingat, cobaan terberat manusia adalah apa yang paling dia takuti. Oke? Buat teman-teman semuanya. Jadi yuk, buka lagi pemikiran Anda dengan lebar. Kita melangkah buat ke depan. Ganti nomor 20.000 selesai. Ya kan? Ganti nomor, hapus WA, ganti email. Rinset HP tes dalam pabrik. Udah, masuk dengan nomor baru. Oke, bekerjalah, berusahalah, kumpulkan uang Anda. Kalau sudah terkumpul, ingat lagi di aplikasi mana. Cari, hubungi CS-nya, negosiasi. Kayak gitu caranya teman-teman semuanya. Jadi kalau setiap hari Anda, Bang, saya mau dipenjara, saya mau dipidana, ini mau nyebarkan data, ini mau gini, ini mau gini, ini sibuk Anda nanti gitu loh. Percayalah. Debt collector itu bukan hanya tukang tagih, tapi dia juga lebih memberikan penekanan bagaimana si debetur ini bisa gali lubang tutup lubang. Pahami itu buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Silahkan Anda praktekkan sumber-sumber yang menjadi masalah dalam hidup Anda, itu basmi semuanya. Karena tidak ada solusi baik dari OJK, FPI, ataupun pemerintah. Solusi hanya ada di tangan Anda. Kalau mampu bayar, kalau tidak persetan. Kalau Anda capek dengan telepon, ganti nomor. Capek dengan WA, hapus WA. Ganti email semuanya. Sudah. Melangkahlah buat ke depan, perbaiki hidup Anda. Kalau enggak, Anda paling terdepan menjadi orang yang paling hancur. Oke? Ingat moto saya, lebih baik kita malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Enggak apa-apa. Data Anda disebar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu akan hilang. Daripada Anda mencicil, memperpanjang, gali lubang, tutup lubang, Anda akan hancur selamanya. Hutang ini tidak akan pernah lunas. Sematkan itu teman-teman semuanya.
ya. Dan sebelum Anda beranjak, lanjutkan menonton video ini.